the U.S. will be gone or done with the war in 2 I or think 3 with weeks? 2 or 3 weeks, Probably this we'll week. leave. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down because they know 2 things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. The U.S. will be gone Lo or pernah done gak sih with the war? kepikiran kenapa Amerika Serikat hampir selalu muncul di setiap konflik besar dunia? Seolah-olah di mana ada perang, di situ ada mereka. Di mana ada krisis, di situ juga ada kepentingan mereka bermain. Tapi kalau kita mau jujur dan sedikit lebih dalam, pertanyaannya bukan cuma kenapa Amerika ikut campur, melainkan apakah sejak awal negara ini memang dibangun dengan pola ekspansi dan dominasi. Bukan cuma keluar, tapi juga ke dalam dirinya sendiri. Kalau kita mundur jauh ke belakang, Amerika itu bukan negara yang lahir dari peradaban asli, yang berkembang secara alami, seperti di Asia atau Timur Tengah. Amerika modern dibentuk oleh migrasi besar-besaran bangsa Eropa, Inggris, Spanyol, Prancis, yang datang ke benua yang sebenarnya sudah dihuni oleh berbagai suku asli seperti Apache, Cherokee, dan Sioux. Tapi yang terjadi bukan hidup berdampingan. Yang terjadi adalah perebutan tanah diambil, penduduk asli dipaksa pindah, bahkan dibantai. Sejarawan Howard Zinn dalam A People's History of the United States mengingatkan, the treatment of heroes and their victims serves as a moral guide to the present. Artinya, sejak awal sudah ada narasi besar yang membenarkan ekspansi, sambil menutupi penderitaan mereka yang jadi korban. Hal ini juga diperkuat oleh Roxanne dan Baptiste lewat An Indigenous Peoples, History of the United States yang menyebut Amerika sebagai negara kolonial pemukim, negara yang memang dibangun dengan cara menggantikan populasi asli. Bahkan dalam teori klasik yang sering dianggap netral, pola ini tetap terlihat. Frederick Jackson Turner dalam The Significance of the Frontier in American History menyebut, the frontier is the line of most rapid and effective Americanization. Tapi kalau kita jujur, Americanization di sini bukan sekadar perkembangan budaya, tapi proses pengambil alihan wilayah yang sebelumnya sudah dimiliki orang lain. Dari sini kita mulai melihat pola besar. Amerika sejak awal dibangun di atas ekspansi. Setelah fase perebutan wilayah dari penduduk asli, mereka tidak berhenti. Ketika mulai kuat, arah kebijakannya berubah menjadi ekspansi yang lebih sistematis. Muncul konsep Manifest Destiny, sebuah keyakinan bahwa Amerika ditakdirkan untuk menguasai seluruh benua. Ini bukan cuma strategi politik, tapi sudah jadi pembenaran moral, dan pola itu terus berulang. Amerika memperluas wilayah, berperang dengan Meksiko, mengambil Texas dan California, lalu mulai membangun pengaruh di luar wilayahnya. Dari sini, Amerika berubah dari negara yang berkembang menjadi negara yang ingin mendominasi. Tapi cerita keras Amerika tidak berhenti di soal wilayah. Di dalam negeri sendiri ada luka sejarah yang dalam perbudakan. Selama ratusan tahun, jutaan orang Afrika dibawa secara paksa ke Amerika dan dijadikan budak. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai alat produksi. Mereka tidak punya hak, tidak punya kebebasan, bahkan tidak punya identitas. Perbudakan memang secara resmi dihapus. Tapi jangan salah, sistemnya tidak benar-benar hilang. Ia berubah bentuk. Diskriminasi tetap ada, hanya caranya yang berbeda. Dari segregasi, ketimpangan ekonomi, sampai sistem hukum yang sering dianggap tidak adil bagi komunitas kulit hitam. Gerakan seperti Black Lives Matter muncul bukan karena kebetulan. Itu adalah respon terhadap kenyataan bahwa sampai hari ini ketidakadilan itu masih terasa. Banyak kasus kekerasan terhadap warga kulit hitam yang memicu protes besar. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sejarah semata, tapi realitas yang masih hidup. Kalau kita lihat lebih jauh, bentuk perbudakan modern juga sering dibahas. Bukan lagi dalam bentuk rantai, tapi dalam sistem. Ketika satu kelompok secara konsisten tertinggal dalam ekonomi, pendidikan, dan kesempatan, itu menunjukkan adanya struktur yang belum adil. Dan ini bukan cuma omongan luar. Banyak warga Amerika sendiri yang mengakui dan mengkritik hal ini. Masuk ke dunia hiburan dan media, isu ini juga kelihatan. Representasi orang kulit hitam sering jadi perdebatan. Ada film yang kurang diterima pasar karena tokoh utamanya bukan kulit putih. Salah satu yang paling fenomenal adalah Michael Jackson. Setelah melakukan operasi besar-besaran terhadap kulit dan bentuk wajahnya,
menyerupai kulit putih, karirnya melejit dan bayarannya lebih mahal dibandingkan dengan ketika dirinya masih kulit hitam. Ada iklan yang secara sengaja mengangkat isu diskriminasi karena memang itu masih relevan. Bahkan banyak kreator konten di Amerika yang secara terbuka mengkritik negaranya sendiri, membahas rasisme, ketimpangan, dan standar ganda yang masih hidup. Ironisnya, di saat yang sama, Amerika sering melabeli pihak lain sebagai barbar atau teroris, terutama terhadap bangsa Arab dan kawasan Timur Tengah. Narasi ini makin kuat setelah peristiwa serangan 11 September. Sejak saat itu, persepsi terhadap dunia Arab banyak dibentuk oleh ketakutan dan stereotip. Tapi kalau kita lihat lebih luas, ada kontradiksi besar. Amerika mengkritik negara lain soal HAM, tapi di saat yang sama melakukan invasi seperti di Irak tahun 2003 dengan alasan senjata pemusnah massal yang ternyata tidak pernah ditemukan. Mereka masuk ke Afghanistan selama puluhan tahun, tapi akhirnya keluar tanpa stabilitas yang jelas. Dalam konflik lain, mereka sering bicara soal perdamaian, tapi tetap menyuplai senjata. Kalau kita tarik ke teori hubungan internasional, ini sebenarnya bisa dijelaskan lewat realisme. Dalam teori ini, negara tidak bergerak berdasarkan moral, tapi berdasarkan kepentingan. Jadi apa yang dilakukan Amerika bukan soal baik atau jahat, tapi soal mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya. Contoh lain yang sering dibahas adalah Iran. Tahun 1953, Amerika bersama Inggris terlibat dalam kudeta terhadap Perdana Menteri Mossadegh yang ingin menasionalisasi minyak. Karena itu mengancam kepentingan Barat, dia digulingkan dan diganti dengan pemimpin yang lebih pro-Barat. Ini menunjukkan bahwa intervensi bukan hal baru dan seringkali terkait langsung dengan kepentingan ekonomi. Di titik ini, kita mulai melihat satu pola besar double standard. Di satu sisi, Amerika bicara soal demokrasi dan perdamaian. Di sisi lain, mereka tetap menjalankan kebijakan yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai itu sendiri, mengkritik perang, tapi tetap terlibat, mendukung demokrasi, tapi kadang mendukung rezim yang menguntungkan mereka. Tapi di sini kita juga harus adil. Amerika bukan satu entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak suara, ada pemerintah, ada kepentingan militer, tapi juga ada rakyat, akademisi, aktivis, dan kreator yang terus mengkritik sistem itu sendiri. Ini yang bikin Amerika unik. Dia bisa jadi pelaku, tapi juga tempat lahirnya kritik terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau lu melihat Amerika hari ini, jangan cuma lihat dari satu sisi. Jangan cuma lihat sebagai pahlawan dunia, tapi juga jangan berhenti di label penjahat. Yang lebih penting adalah memahami polanya, bahwa dari awal negara ini dibangun dengan sejarah yang keras, bahwa ekspansi, dominasi, dan kepentingan selalu jadi bagian dari DNA politiknya. Dan yang paling penting untuk lu pahami, dalam politik global tidak ada teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang tidak pernah berubah. Amerika hanya salah satu contoh paling jelas dari itu. Balik, memangnya kalau terus Trump itu orang yang menghormati perjanjian? Saya tanya balik, emangnya kalau kita terus Trump menghormati perjanjian enggak? Saya balikin lagi Pak, Board of Peace itu baru dibentuk kapan? Tiba-tiba bertransformasi jadi Board of War. Nobody talk to us. Apa Trump telepon lupa Prabowo nih? Oi bos, gue mau telepon mau nyerang dulu Israel deh nih, sama nyerang ini ikutan gue. Ya udah, gue kasih tau aja karena lu ada di board gue. Foto kuping saya Pak, dia nyerang apa yang ngobrol. Oh ya. Jadi apa yang mau dipegang gitu dari sini? Jangan sampai nih Pak ya, behavior of uber alesnya Amerika itu menggerus kedaulatan kita dan harga diri kita sebagai bangsa. Contoh Pak, saya tersinggung ketika Trump langsung ngasih map itu begitu saja, dan Prabowo juga menerima gitu. Loh, dia bukan Letkol Teddy, dia bukan ajudannya Trump. Di sebelah Trump tuh ada wapres, ya kan? Kenapa mau? Itu gestur Pak, gestur dari seorang yang merasa lebih tinggi. Padahal kalau kita board Pak, you and me is in the same level. Saya nggak lebih tinggi dari Bapak nggak lebih tinggi dari saya. Dan kita di situ tuh harus berdiskusi, berkomunikasi. Bukan saya order Bapak untuk doing something, atau saya tanpa izin Bapak melakukan apapun. Kan begitu. Tapi anehnya ya Bu ya, menurut Ibu, Spanyol itu berani loh ngelawan Trump sama Inggris. Berani dia, nggak peduli. Lu mau putusin hukuman dagang, emang lu doang. Karena Spanyol tanpa dia bilang dia pro kepentingan nasional, hatinya, jiwanya, adabnya demi kepentingan nasional. Makanya nggak ada takutnya.
Orang Pak, kalau dia udah punya faith itu demi bangsa dan negara yang benar-benar murni demi bangsa dan negara, apapun dia korbankan. Lihat Soekarno, apa yang nggak dikorbankan seorang Soekarno untuk bangsa negara ini?